Selamat datang di update pembangunan jalur LRT Jakarta, Velodrome Manggarai, zona 1. Nampak ada kemacetan di Jalan Pemuda. Di depan ini adalah bangunan stasiun Rawamangun yang terkoneksi dengan halte bis Kayu Jati di sebelah timurnya. Kita nanti akan melihat untuk pengerjaan konstruksi balance cantilever bridge yang ada di Simpang Pramuka. Bagaimana progresnya, kita ke sana. Rupanya yang tadi macet itu ada yang mau masuk ke UNJ, entah mau acara apa. Parah tadi macetnya, tapi selepas UNJ lancar. Ini dia untuk pengerjaan konstruksi balance cantilever bridge yang ada di pilar nomor 47. Kalau yang di sisi baratnya itu pilar 48. Jadi kita pindah ke Pramuka. Di sana ada progres. Kita cek apa yang kira-kira menarik di sana. Sementara untuk di pilar 48 seperti ini konstruksi balance cantilever bridge-nya. Untuk penjelasan balance cantilever bridge itu apa, bisa googling sendiri, bisa cari sendiri. Yang itu pilar 49 ya, cukup panjang bentangannya antara pilar 47, 48, 49. Nah, yang backlight itu pilar 49. Ini pilar 50. Akhirnya untuk pilar 51 sudah ada titik terang. Bisa terlihat dari susunan besi untuk pier head. Berarti masalah telah dihadapi ya. Nanti kita lihat, mungkin dalam sepekan 2 pekan ke depan kepala pilarnya akan dicor beton, sehingga nanti dari pilar 50 ke 52 bisa segera dipasang girder.
juga saya lihat-lihat sih yang paling memungkinkan girder beton. Nanti untuk yang pilar 50 sampai dengan 46 kita lihat bagaimana proses pengerjaan balance cantilever bridge-nya. Karena bentangannya kan cukup panjang. Dari kejauhan untuk pengerjaan saat ini di stasiun Pramuka BPKP, aku melihat ada pengerjaan peron sisi yang ada di sisi selatan dan sisi utara. Nanti kalau misalkan dari pihak Waskita Karya sudah mengupload di YouTube, nanti bisa kelihatan jelas sih nanti bagaimana pantauan pengerjaan peron dari drone. Sekarang kita melihat pengerjaan stasiun Pramuka BPKP dari sisi baratnya yang di Jalan Raya sisi selatan. Kalau di sini malah belum terlihat pengerjaan peronnya. Jadi startnya dari ujung peron sisi timur. Nah, di atas saya persis ini nantinya akan segera dilakukan pengerjaan slab deck dan parapet. Itu kan masih belum kelihatan tuh, belum ada pengerjaannya, tapi sudah mulai dicicil, sudah mulai dipersiapkan. Akhirnya sepekan kemudian sudah ada progres di pilar 82 ke 83. Dua batang PCU girder sudah terpasang, sudah terangkat ke atas sana. Coba deh kalau dibandingkan dengan update tanggal 10 itu kan belum. Nah, ini akhirnya sudah lengkap. Sementara dari pilar 84 sampai dengan ke arah barat sana sudah terlihat cor-coran slab decknya. Nah, ini untuk pilar 82. Akan segera dilakukan pengecoran slab deck. Halte Utan Kayu belum beroperasi, masih di halte temporary. Nah, ini kerennya masih di dekat halte bis Utan Kayu. Belum ada informasi dari pihak Transjakarta kapan halte bis Utan Kayu yang sesungguhnya akan dioperasikan. Kita harap bersabar saja. Nanti misalkan ada yang sudah tahu nih infonya, bisa bagi-bagi info ke kami di kolom komentar. Nah, ini sampai dengan video ini dibuat, pelayanan masih dilakukan di halte temporary. Tapi kalau yang low deck ini beda, dia nggak masuk halte BRT ya. Kita akan dekati Pasar Genjing. Di situ ada progres apa lagi sebagai ujung dari zona 1.
Kita sudah berada di spot terbang JPO Pasar Genjing. Halte di bawah saya masih dioperasikan normal. Akan ditutup setelah nanti yang di halte Utan Kayu dibuka kembali. Dan saat penutupan halte bis Pasar Genjing yang bangunan permanennya, nanti akan kita cari tahu kira-kira posisi halte temporerinya akan ada di sebelah mana. Kita bisa lihat di pilar 94 yang masih dikerubungi oleh safety net itu. Bentukan kepala pilarnya ini sudah mengindikasikan nantinya di atas halte bis Pasar Genjing akan menggunakan girder baja. Sementara itu untuk kepala pilar 95 juga sama bentukan spearheadnya. Dari pilar 96 sampai dengan 103 pengerjaan spearheadnya semakin bagus. Ada yang sudah sampai spearhead tingkatan kedua, ada yang baru satu spearhead saja. Ketika nanti seluruh spearhead sudah selesai dikerjakan, selanjutnya PCI girder bisa naik ke atas. Coba kita cek dari sini yang sudah mencapai spearhead tingkatan kedua itu ada pilar 96, 97, 98. Coba nanti kita ke bawah deh, kita cek lebih detail. Untuk yang di sisi utara, kita cek kembali pilar mana saja yang sudah mencapai spearhead tingkatan kedua, dimulai dari pilar 96 yang masih ada scaffoldingnya, pilar 97 sudah 2 tingkat, 98 juga 2 tingkatan spearhead. Untuk pilar 99 kita bisa lihat masih ada safety net, masih ada scaffolding, berarti ini baru tahap pengecoran spearhead tingkatan atas. Itu pilar 100 baru spearhead tingkatan bawah. Nah, di sebelahnya itu 101 sudah persiapan spearhead tingkatan kedua. Untuk pilar 102 itu ternyata dari sini malah lebih jelas bahwa untuk spearhead tingkatan bawah itu masih berupa susunan besi-besi. Untuk pilar 103 itu spearhead tingkatan bawah sudah jadi. Kita kembali ke bawah. Sudah saya hitung ulang dan benar, untuk spearhead tingkatan atas yang sudah jadi itu pilar 96, 97, 98. Untuk pilar 99 dan 101 akan segera dikerjakan spearhead tingkatan kedua. Sisanya 103, 102 dan 100 ada yang sudah jadi spearhead tingkatan bawah, ada yang belum.
Demikian untuk updatean pada kesempatan kali ini, pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai zona 1. Titik ujungnya ada di pilar 103. Jika ada kekurangan, kekeliruan atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Semoga nanti lebih baik ya Indonesia di tengah kondisi yang random seperti ini. Sampai jumpa. Coba kita lihat kembali yang ada di stasiun Velodrome. Peralihan antara fase 1A Velodrome Pegangsaan 2 dan fase 1B Velodrome Manggarai. Untuk jalur keretanya sudah dipasang. Untuk third railnya sudah dipasang juga. Untuk beton uditnya juga sudah dipasang, tapi jalur yang sekarang dipakai ini jalur yang sisi sebelah barat, makanya di situ relnya belum disambung. Kali ini pun berbarengan dengan 17 Agustus 2025, ada tarif khusus Rp 80. Udah lama aku nggak naik LRT Jakarta. Yuk kita cobain, kita kira rame nggak ya tarif khusus Rp 80 ini.